Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang sebelumnya membawakan materi mengenai kondisi dan permasalahan belajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan dan menjelaskan salah satu contoh mengenai kondisi dan permasalahan belajar yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayulandari dengan NIM 2212021171 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayurini Sudewi dengan NIM 2212021186. Nah, seperti yang kita ketahui, COVID-19 banyak sekali memberikan dampak bagi kehidupan kami, mulai dari ekonomi, kesehatan, begitu juga pendidikan. Selama pandemi, pendidikan Indonesia, bahkan di dunia, menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Hal ini banyak memberikan masalah bagi para pelajar, terutama bagi pelajar yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Sehingga tidak jarang peserta didik harus putus sekolah akibat dari memburuknya kondisi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Berikut kami tampilkan berita mengenai angka putus sekolah yang terjadi selama pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, rindu bermain, dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Tapi mereka tak berdaya, mereka terpaksa enyah dari bangku sekolah. Nah, ternyata lebih dari 80.000 anak yang harus putus sekolah meski mereka masih ingin melanjutkan pendidikannya. Tetapi akibat pandemi, mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring karena keterbatasan fasilitas dan ekonomi. Walaupun setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi nyatanya belum semua anak di Indonesia memiliki fasilitas dan akses yang layak, sehingga kondisi permasalahan ini mendesak anak harus merelakan pendidikannya. Selanjutnya, kami akan menayangkan video mengenai kisah salah satu anak yang harus putus sekolah akibat dari pandemi. Aku Denis Herlino, usiaku 11 tahun. Aku tinggal di kampung Blok Eceng, Muara Angke. Di sini, kebanyakan penghuninya bekerja sebagai pemulung dan nelayan. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Bapakku buruh serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Ibuku biasanya berdagang tahu tempe, tapi kadang berhenti, tergantung stok tahu tempe di pasar.
Pagebluk membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Lagi belum kena COVID juga susah sama, Bu. Penghasilan. Kadang ada, kadang enggak. Kadang di rumah sampai nganggur 10 hari. Ntar ada yang manggil, ikut. Gitu aja. Anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Kangen belajar. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Pluit, Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Mau dia. Orang maunya ngomongnya mau sekolah lagi Bapak gitu. Tapi nggak ada HP kan susah, Bu. Ya lagi keadaannya begini, Bu. Nggak bisa beli. Kontrakannya aja belum kebayar. Sayang, anak seperti Denis harus putus sekolah. Ia berprestasi jadi ranking 2 di kelasnya. Denis masih menaruh asa bisa sekolah lagi, supaya cita-cita jadi pemadam kebakaran bisa terlaksana. Pengennya saya sih anak saya biar satu ada yang sekolah, Bu. Gitu biar tinggi sekolahnya. Biar pinter, biar dia ada kegiatan, biar masa depannya, biar mikir sendiri. Kalau udah sekolah lagi kan saya senang, Bu. Udah begini kan kasihan ngeliatnya. Kalau nggak sekolah, teman-teman sekolah dianya enggak. Saat berhenti sekolah, Denis tak pernah lagi mendapat siraman ilmu pengetahuan. Dia hampir ikut kakaknya bekerja, namun dilarang bosnya karena masih di bawah umur. Kini, waktunya banyak dipakai mengasuh adik dan bermain bersama teman-teman di sekitar rumah. Sebagian besar dari mereka juga putus sekolah. Paling ngaji, sholat, udah. Pulang sholat di rumah. Begitulah kisah dari Denis, salah satu anak yang mengalami putus sekolah pada umurnya yang masih 11 tahun. Hal ini sangat disayangkan karena ia masih memiliki keinginan untuk sekolah dan ia juga merupakan salah satu anak yang berprestasi di kelasnya. Terdapat beberapa faktor penyebab permasalahan belajar yang dialami dari Denis. Di antara yang paling terlihat yaitu faktor ekonomi yang merupakan salah satu faktor eksternal dari kesulitan belajar. Denis mengalami keterbatasan fasilitas belajar seperti tidak memiliki dan tidak mampu membeli gadget untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Persoalan ketidakmerataan akses teknologi serta kejenuhan belajar berperantara layar gadget dan jaringan internet memang sebuah persoalan. Meski demikian, kemiskinan tetap menempati sebab terdepan soal fenomena anak putus sekolah di Indonesia. Nah, adapun solusi yang dapat kami berikan dengan mengikuti tahapan mengatasi kesulitan belajar. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, pendidik atau guru seharusnya selalu mengabsen kehadiran dari peserta didiknya. Tahapan yang kedua yaitu pengolahan data. Pada tahap ini, guru bisa mengumpulkan data nama peserta didik yang jarang atau tidak pernah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahap yang ketiga itu diagnosis. Pada tahap ini, guru bisa memutuskan harus mencurigai atau mendatangi murid yang mana yang sepertinya layak dicari tahu lebih dalam mengenai alasan mereka tidak pernah hadir. Contohnya pada kasus Denis, alasan ia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran karena ia tidak memiliki gadget. Langkah selanjutnya itu prognosis. Pada tahap ini, guru menentukan kemungkinan alternatif pilihan yang dapat diberikan pada peserta didik. Contohnya pada kejadian Denis tersebut, guru bisa saja merundingkan keadaan Denis pada pihak sekolah.
Lalu, pihak sekolah bisa memberikan solusi, misalnya seperti mendatangi rumah Denis setiap beberapa hari sekali untuk memberikan materi yang dapat dipelajari sendiri oleh Denis. Selain itu, pihak sekolah bisa menyarankan Denis untuk menggunakan device sekolah. Tahap yang selanjutnya yaitu treatment. Pada tahap ini, pihak sekolah ataupun pengajar melaksanakan hasil diskusi dengan memberitahu kepada Denis, dan Denis juga bisa memulai mengikuti saran yang diberikan sesuai diagnosis yang telah didiskusikan. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini, pengajar melihat apakah perlakuan yang sudah diberikan sudah tepat atau masih perlu diperbaiki lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.